Oke, selamat pagi kepada pendengar setia, terutama pendengar setia acara Through the Bible. Hari ini Anda tetap bersama dengan saya, Dr. Suhento Liau dan istri Liu Lilin. Kita hari ini bersama-sama akan mempelajari Kitab Wahyu pasal yang ke-16. Kitab Wahyu pasal yang ke-16. Nah, sebelum membaca serta membahasnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami pada pagi hari ini dengan pikiran yang terarah kepadamu, dengan syukur kami datang kepadamu Tuhan, mengucapkan syukur atas hidup ini, dan terlebih mengucapkan syukur karena ada firman-Mu di tangan kami, sehingga kami bisa mempelajarinya dan kami bisa mengetahui banyak hal yang Engkau ingin nyatakan kepada kami. Terima kasih Bapa, pimpinlah kami, berilah hikmat kepada kami untuk memahami kebenaran-Mu dengan sebaiknya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, Wahyu pasal yang ke-16 ada 21 ayat, ya, silakan. Demikian bunyi firman Tuhan ayat 1. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ketujuh malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi. Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut, maka airnya menjadi darah, seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, adil engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus, yang telah menjatuhkan hukuman ini. Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi. Engkau juga telah memberi mereka minum darah. Hal itu wajar bagi mereka. Dan aku mendengar mezbah itu berkata, ya Tuhan Allah, yang maha kuasa, benar dan adil segala penghakiman-Mu. Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari, dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat. Dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas tata binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap, dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Dan mereka menghujat Allah yang di sorga karena kesakitan dan karena bisul mereka. Tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat. Lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan aku melihat dari mulut naga, dan dari mulut binatang, dan dari mulut nabi palsu, yaitu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa,
Dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tata itu. Katanya, sudah terlaksana. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat, seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu, untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Dan semua pulau hilang lenyap, dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Ya, oke. Pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, Wahyu pasal yang ke-16 ini adalah bagian akhir dari apa yang akan terjadi pada masa tribulation selama 7 tahun. Dalam Daniel pasal 9, di situ ada 1 kali 7 masa. Nah, inilah bagian akhirnya, di mana dikatakan di dalam ayat yang pertama di sini ada suara yang keluar dari bait Allah, bait suci yang di sorga, yang berkata kepada 7, pergilah, tumpahkanlah ke 7 cawan murka Allah itu ke atas bumi. Jadi ini adalah dikatakan murka final, ya. Ini adalah hukuman yang terakhir. Kita sudah mempelajari tentang 7 metrai, dan kemudian ada 7 sangkakala. Sekarang ini 7 cawan, ya. 7 cawan. Nah, 7 cawan yang berisikan murka Allah yang terakhir atas muka bumi ini. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, ini adalah sesungguhnya sesuatu yang sangat-sangat amat dahsyat, ya. Sungguh mengerikan, ya. Puji syukur kepada Tuhan, satu hal yang sangat-sangat kita patut syukurkan bagi orang yang sudah diselamatkan, sudah lahir baru, adalah bahwa pada saat itu kita tidak ada di muka bumi ini, ya, bahwa kita sudah terangkat. Di dalam 1 Tesalonika pasal 4, sangkakala berbunyi, katanya, penghulu malaikat berseru, yang di akhir masa gereja. Jadi akhir dari pasal 2 dan pasal 3, yaitu di pasal 4 kita sudah terangkat, ya. Jadi kita tidak mengalami masa kesusahan 7 tahun itu. Dan kita tahu di akhir dari masa kesusahan 7 tahun ini akan terjadi satu peperangan yang amat dahsyat sekali. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, kita lihat, ya, setelah orang yang dilahirkan kembali, orang yang lahir baru terangkat, maka, ya, tidak ada lagi menghalangi, ya, tidak ada lagi yang menghalangi antikristus melaksanakan programnya. Ya, jadi antikristus melaksanakan programnya seolah-olah ia memimpin seluruh dunia melawan Allah, ya. Ya, jelas, ya, ada murka Allah yang sangat besar atas Lucifer, atas setan itu, ya, yang memimpin manusia di seluruh muka bumi ini sengaja menentang Allah. Jadi, ya, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, iblis merasa bahwa dia dipihaki oleh lebih banyak manusia. Mengapa iblis mau mengajak manusia untuk menentang Allah? Karena hanya ada 2 makhluk yang diciptakan Allah dengan kesadaran diri, dengan akal budi, dan dengan kehendak bebas. Jadi yaitu malaikat dan manusia. Nah, iblis itu asalnya dari malaikat, ya, malaikat yang membangkang, ya. Jadi
dia membangkang dan dia ingin berkata kepada Allah bahwa ya, bukan dia saja, tetapi setiap makhluk yang diciptakan, setiap pribadi yang memiliki kehendak bebas akan membangkang Allah gitu. Padahal ya, Allah menciptakan manusia dengan kesadaran diri, ya, akal budi dan kehendak bebas, dengan harapan bahwa manusia akan ya memilih dengan kebebasannya, memilih untuk ya bersikap positif atau memilih bersahabat, memilih mengasihi Allah sang penciptanya. Tetapi ternyata ya manusia lebih memilih mengikut iblis, mengikut malaikat yang membangkang itu. Nah, di pasal 16 ini ya, di ayat 1 ya, di mana ketujuh malaikat itu ya diberikan wewenang, ya diberikan keleluasaan untuk ya melakukan apa yang terakhir perlu dilakukan. Ini murka Allah yang terakhir ya, ketujuh cawan itu. Nah, kita lihat di sini katanya, maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah. Nah, tentu cawan ini maksudnya ini cawan murka ini ya. Jadi ini cawan di sini tentu simbolik ya, murka Allah ya. Menumpahkan cawan ya, murka Allah. Ingat Tuhan Yesus di Taman Getsemani ya, dia berdoa katanya, Bapa, sekiranya cawan ini ya dapat berlalu, biarlah dia berlalu. Apa itu? Itu juga murka ya. Sebenarnya manusia jatuh ke dalam dosa itu menentang Allah dan manusia sepantasnya menerima murka Allah ya, menerima murka Allah. Tetapi ya, murka itu kemudian diambil alih oleh Tuhan Yesus ya, diambil alih oleh Tuhan Yesus. Jadi ya, Tuhan Yesus yang menderita atau tertimpa oleh murka Allah, kitalah yang diselamatkan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, di sini dikatakan di Matius ya, di Matius pasal yang 26, Matius pasal 26 ayat 42, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin berlalu ya, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Nah, cawan apa? Ini cawan murka Allah. Cawan murka Allah atas dosa. Jadi cawan murka Allah atas dosa, maka ya, Tuhan Yesus meminumnya. Tuhan Yesus menanggung murka Allah atas dosa, sehingga barang siapa yang bertobat dan percaya kepadanya, maka kita dihitung sudah dijatuhi hukuman, dan kita tidak akan dijatuhi hukuman lagi karena Yesus Kristus sudah menanggung hukuman itu. Nah, di sini katanya malaikat yang pertama menumpahkan cawannya ke atas bumi, maka timbullah ya bisul yang jahat dan yang berbahaya. Ini mungkin infeksi ini ya, infeksi pada badan manusia, timbul ya bisul yang jahat yang berbahaya. Wah, ini infeksi yang sangat berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau kita kembali balik ke pasal yang ke-13, kita pasal yang ke-13, ketika Antikristus berkuasa, setelah terjadi pengangkatan, Antikristus berkuasa dan orang-orang ya, semua manusia ditandainya. Semua manusia ditandain, nah supaya dia gampang kontrolnya. Dia akan mengendalikan seluruh manusia di muka bumi, maka ditandai. Semua manusia ditandain, katanya tandanya adalah 666. Nah, pendengar yang kami kasihi dalam Yesus Kristus, tandanya adalah 666 ya. Wah, ini apa ini? Itu sih hanya simbolik saja ya. Bisa berupa komputer chip ya, yang ditanamkan ke
katanya di sini di tangannya atau di dahinya gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mungkin ya beberapa tahun beberapa tahun sesudah manusia ditanamin atau diberi tanda oleh antikristus menjadi miliknya ya. Dan kemudian tanda itu bereaksi ya. Tanda itu bereaksi. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sehingga katanya menimbulkan bisul bagi yang mengenakan tanda itu. Dan tentu yang mengenakan tanda itu adalah yang menyembah patungnya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, sesudah pengangkatan di mana antikristus akan kontrol penuh seluruh muka bumi ini, dan sekarang dia menuju ke satu pemerintahan dunia. Ya, antikristus menuju ke satu pemerintahan dunia. Dia sedang bekerja dengan begitu giatnya untuk membuat menciptakan satu pemerintahan dunia sesuai dengan patung yang dilihat dimimpikan oleh Nebukadnezar itu, yaitu kepalanya emas, dadanya perak, ya perutnya tembaga, kakinya pahanya itu besi, kemudian jari kakinya besi campur tanah liat. Kita sudah tahu itu kepalanya Babilonia, ya dadanya adalah Media Persia, perutnya adalah Yunani, kemudian pahanya itu adalah Romawi. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itu semuanya pemerintahan global. Ya, pemerintahan global, bukan kerajaan kecil-kecilan gitu ya. Pemerintahan global. Dan sesudah Romawi yang dilambangkan dengan paha oleh patung itu, sampai sekarang belum pernah ada satu pemerintahan global dunia, belum pernah ya. Dan sekarang yang untuk mewujudkan itu jari kaki yang besi campur tanah liat ya, itu kelihatannya iblis sedang giat-giatnya menyatukan politik seluruh dunia. Nah, besinya sudah kelihatan, Eropa sudah bersatu ya, besinya sudah kelihatan ya, di mana Eropa bersatu. Dan tahukah Anda bahwa lambang dari Uni Eropa itu apa? Lambang dari Uni Eropa itu adalah perempuan menunggangi binatang, persis seperti di Wahyu pasal 17 itu ya. Kita akan lihat ya di situ perempuan menunggang binatang, itu lambang Eropa. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kita lihat antikristus berusaha sekarang ini mewujudkan satu pemerintahan global, satu pemerintahan dunia. Nah, tentu satu ekonomi dunia juga dan satu agama dunia. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, banyak Anda tidak memperhatikan di koran mungkin ya, hari Minggu yang baru lalu ini ya, hari Minggu tanggal 21 ya, itu semua pemimpin agama di muka bumi ini, dari Islam, Yahudi, Kristen, semuanya berkumpul di Roma menghadap pausnya gereja Katolik ya. Pausnya gereja Katolik itu. Jadi mereka pergi semuanya menghadap ke sana. Kelihatannya penyatuan semua agama menjadi satu agama dunia itu sudah dekat waktunya. Dan penyatuan ekonomi kita tahu juga sudah sangat dekat ya. Penyatuan ekonomi, penyatuan politik ya, pemerintahan di dunia, penyatuan ekonomi dan penyatuan agama, semuanya akan masuk ke dalam satu kendali. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kita lihat semua nanti akan dikenakan, akan pakai tanda patung itu. Tapi kemudian ya, patung itu yang menyembah patung yang di pasal 13 itu ya. Nah, mereka semuanya akan timbul bisul katanya, mungkin infeksi gitu ya. Dan ayat yang ketiga, dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas bumi, maka airnya menjadi darah seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, mujizat yang terjadi di Mesir, tulah yang Tuhan tumpahkan kepada Mesir ya, sekitar kalau hitungan dari sekarang ya sekitar 1.500-an tahun ya, yang 3.500-an tahun kalau dari sekarang ini, jadi 1.500 tahun sebelum Masehi, berarti 350 tahun dari sekarang ini gitu. Nah, itu terulangi lagi di mana Tuhan menulai air sehingga air menjadi darah dan matilah banyak binatang. Nah,
binatang-binatang di laut. Sekali lagi ya, Wahyu pasal 16 ini adalah masa akhir ya, fase akhir dari 7 tahun tribulation, 7 tahun masa kesusahan itu ya. Ya jelas ya, kalau air menjadi darah, binatang mati ya, manusia juga mati banyak pasti. Kemana mau cari air ya toh. Dan kemudian katanya ya, dan mereka, dan ayat yang keempat, dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata air, dan semuanya menjadi darah. Oh ya, saya pikir manusia akan sangat-sangat susah waktu itu ya, dimana di sini dikatakan air ya, air laut ya, laut menjadi darah ya. Kemudian sungai-sungai, mata air semua menjadi darah katanya. Dan katanya, aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, adil engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus atau yang akan datang ya, engkau yang akan datang, yang telah menjatuhkan hukuman ini katanya. Jadi betul ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, sudah lama Allah menantikan, artinya bersabar ya, menunggu ya manusia untuk bertobat. Tetapi ya, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, manusia tidak bertobat ya. Salah satu hal kebodohan manusia adalah mereka tidak pernah mereview apa yang mereka imani itu ya. Manusia jarang sekali yang bisa merenungkan apakah yang sedang saya jalani ini apakah benar atau tidak. Bahkan di dalam kekristenan sekalipun ya, di dalam kekristenan ya, kita menyampaikan firman Tuhan, berkhotbah ya, sesuai dengan Alkitab dan bertentangan dengan apa yang selama ini sudah menjadi tradisi, mereka malah marah, bukannya mengintrospeksi diri ya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, saya khotbah di satu gereja ya, bahwa sesuai dengan Alkitab, istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri ya. Itu Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 25. Dan sesuai dengan itu atau seharmonis dengan itu, maka di dalam 2 Timotius ya, di dalam 1 Timotius ya, pasal 2 ayat 11 sampai 13, bahwa Tuhan tidak mengizinkan perempuan untuk mengajar dan juga memerintah laki-laki di dalam jemaat. Saya khotbah begitu. Mereka bukannya malah sadar ya toh. Nah, penginjil perempuan yang sering kali khotbah di gereja bukannya malah sadar gitu ya, malah marah sama saya gitu ya, malah marah katanya, katanya saya dilecehkan. Loh, kok dilecehkan bagaimana? Itu kan firman Tuhan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, sekalipun Tuhan murka ya, Tuhan sudah murka, tapi manusia tidak introspeksi, manusia tidak ini memeriksa atau tidak merenungkan apakah yang saya yakini, yang saya percaya ini selama ini benar atau tidak. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya bilang begini, sebagai contoh, ada manusia ya, manusia A gitu ya, dia menyembah batu gitu, dia mendurhakai Allah, dia menyembah batu, kemudian Allah mendatangkan musibah, sampai misalnya gempa bumi dahsyat, mereka tidak pernah merenung sebenarnya saya menyembah batu ini benar apa enggak gitu, malah berpikir begini, kenapa gempa bumi dahsyat? Karena saya kurang rajin menyembah batu gitu. Jadi ngacoknya bukan main ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat ya, manusia ya, Allah perlu menjatuhkan hukuman, dan hukuman ternyata ya tidak membuat mereka tidak membuat mereka jerah, mereka malah makin hebat berdosa ya, melakukan hal-hal yang tidak benar. Nah, ayat 6, karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus, ya memang mereka harus dihukum. Mereka bukan hanya tidak menyembah kepada Allah, tidak beribadah dengan benar, malah mereka ini ya menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi ya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu Anda perlu ingat ya, bahwa kita orang yang
setia kepada Tuhan, yang pengajarannya Alkitabiah, tidak pernah memakai kekerasan, ya. Jangan sekali-kali memakai kekerasan, ya. Tidak boleh memakai kekerasannya. Dan di sini karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi. Engkau juga telah memberi mereka minum darah. Hal-hal itu wajar bagi mereka. Jadi sekarang hukuman, ya, air berubah menjadi darah karena mereka sudah terlalu banyak menumpahkan darah orang kudus, katanya gitu, ya. Nah, ayat 7, dan aku mendengar mezbah itu berkata, ya Tuhan Allah yang maha kuasa, benar dan adil segala penghakimanmu. Mengapa mezbah jadi berkata gitu? Nah, di mezbah ini sebagai lambang, disitulah banyak jiwa, banyak nyawa, ya, untuk kebenaran, sehingga mezbah itu berkata, ya Tuhan Allah yang maha kuasa, benar dan adil segala penghakimanmu. Oh, orang-orang kudus yang pada zaman dulu disembelih, ya, dibakar, ya, dikulitin, ya, sampai, ya, oh, macam-macam, ya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, kita lihat, ya, ada hal-hal demikian, ya, terjadi dalam sejarah di mana orang, ya, dipaksa, ya, untuk menyangkal Tuhan, ya. Kalau tidak, ya, dia akan dibunuh, disiksa sedemikian rupa. Nah, kemudian di ayat yang ke-8, ya, ayat ke-8, dan malaikat yang ke-4 menumpahkan cawannya ke atas matahari. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dan, ya, kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api, dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Nah, ayat 8 dan 9 tadi yang kita baca itu adalah murka Allah, dan dinyatakan melalui ini matahari, ya, matahari menjadi tidak seperti biasanya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, ini mengingatkan kita pada ini nubuatan Nabi Yoel, ya. Nabi Yoel, ya. Nah, Nabi Yoel pasal yang kedua, Nabi Yoel pasal yang kedua berbunyi demikian, aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api, kan ada darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan akan menjadi darah, dan lain sebagainya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, akan terjadi malapetaka di atas di sana, matahari, katanya. Di Wahyu pasal 16 ini, di situ dikatakan malaikat keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari, dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, matahari ini sampai sekarang manusia tidak tahu sesungguhnya itu apa yang terjadi, karena manusia hanya mengira-ngira saja. Sepertinya itu suatu reaksi nuklir, ya. Mengapa? Karena dia satu bola api yang terbakar dan sudah ribuan tahun nggak habis gitu, bahan bakarnya nggak habis, ya. Jadi dia satu bola api yang terbakar terus gitu, ya. Dan panasnya itu ternyata dari zaman dahulu sampai sekarang ribuan tahun itu segitu-segitu gitu, ya, konstan gitu. Sebab apa? Kalau matahari panasnya meningkat, ya, maka kita di bumi ini bisa mati ini, ya. Kalau dia panasnya menyusut, ya, kita bisa mati juga, kedinginan gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat, ya, itu adalah ini, ya, satu benda langit yang Tuhan ciptakan, yang sedemikian hebatnya, ya, yang menyala-nyala terus, ya. Dan sekarang Tuhan begitu gampang mau menghanguskan bumi ini, tinggal panas mataharinya meningkat saja, ya, katanya. Nah, kalau kita lihat di dalam kisah para rasul, ya, kisah para rasul ini banyak orang bikin kesalahan, ya. Kalau baca kisah rasul pasal 2, seolah-olah di sini, ya, gara-gara ini, ya, di sini di kisah rasul pasal 2, kalau di ayat 19-nya dia dikatakan, dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api gumpalan. Ini adalah apa? Ketika hari ini Pentakosta, ya, itu
pada hari itu rasul-rasul semuanya mereka berbahasa lain, yaitu berbahasa yang tidak mereka pakai sehari-hari. Orang mengira mereka mabuk gitu, dan Petrus berkata, tidak, kami sedang menggenapi nubuatan Nabi Yoel, yaitu bahwa taruna-tarunamu akan berbahasa lidah gitu ya, akan bernubuat. Itu mereka sedang menggenapi nubuatan Nabi Yoel gitu. Dan di dalam nubuatan Nabi Yoel itu ada mengenai mujizat-mujizat di langit. Nah, mengapa pada zaman Petrus itu hanya digenapi sebagian? Ya, karena kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali itu ternyata ditolak. Nah, tidak disambut oleh bangsa Yahudi. Kalau disambut, ya, maka seluruh nubuatan Nabi Yoel akan tergenapi. Ya, maka mereka segera akan masuk masa tribulation gitu ya. Dan kita tidak ada. Tetapi karena ditolak, maka ini pendirian kerajaan Daud yang dijanjikan itu ditunda. Nah, ditunda berapa lama? Ditunda dalam Roma pasal yang surat Roma pasal 11 ayat 25 berkata, sampai bangsa-bangsa non-Yahudi masuk penuh gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah sekarang ini kelihatannya sih mau penuh ini, karena tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah dekat. Jadi begini, ya, sebenarnya kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali itu adalah untuk menggenapi nubuatan Allah yang dijanjikannya kepada Abraham dan Daud, ya, bahwa dari keturunan Daud akan menjadi raja memerintah selama-lamanya. Jadi kerajaan Daud yang damai sejahtera itu yang dijanjikan itu akan didirikan. Nah, kalau mereka menyambut Yesus Kristus pada waktu itu, maka apakah dia akan disalibkan? Oh iya, dia akan disalibkan oleh pemerintah Roma. Ya, Romawi akan menyalibkannya, dan ketika dia disalibkan, tetapi mereka tetap percaya bahwa dia adalah Mesias, kemudian mereka akan masuk ke dalam masa tribulation, masa kesusahan 7 tahun, dan sesudahnya itu ya dia akan datang mendirikan kerajaan 1000 tahun. Ya, sebenarnya begitu. Nah, tetapi karena mereka menolaknya, maka nubuatan Nabi Yoel itu separuhnya digenapkan pada waktu kedatangan yang pertama, dan separuhnya ini digenapkan pada kedatangannya yang kedua, yaitu fenomena-fenomena di langit itu digenapkan pada waktu kedatangannya yang kedua. Nah, banyak orang tidak mengerti juga bahwa memang sebenarnya dinubuatkan ini kedatangan Tuhan Yesus, kedatangan Sang Mesias itu akan memulihkan kita. Tetapi justru karena ditolak kedatangan yang pertama itu, ya, maka hanya memulihkan kita secara rohani, dan kita akan dipulihkan secara jasmani pada waktu kedatangannya yang kedua gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah jadi mereka ada banyak yang berkata pemulihan itu ya, kebaktian ya, ada pemulihan ini kita dipulihkan. Nah, dipulihkan apa? Dipulihkan itu pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, kita dipulihkan secara jasmani. Nah, kedatangannya yang pertama kali itu kita dipulihkan secara rohani mestinya gitu. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, kita lihat malapetaka di langit ya, yang berhubungan dengan matahari, sesuai dengan yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel juga gitu ya. Kemudian ayat 10 di situ dikatakan, dan malaikat yang kelima ini menumpahkan cawannya ke atas tahta binatang itu, dan kerajaannya ya menjadi gelap. Wah, ini kerajaan antikristus ya, menjadi gelap katanya, dan mereka menggigit lidah mereka ya karena kesakitan. Oh ya, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, si Lucifer kira dia jago gitu ya. Tentu hanya karena Tuhan tidak atau belum bertindak saja gitu ya. Nah, sekali Tuhan bertindak, dia baru tahu itu ya. Nah, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, lihat ya, cawan yang kelima ditumpahkan ini, targetnya itu adalah tahta dari binatang itu ya, tahta dari binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap gitu ya, menjadi gelap. Waduh, mungkin ini listrik ya pada korslet gitu ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, katanya mereka sampai menggigit lidah mereka
mereka karena kesakitan katanya. Nah, ayat yang ke-11 ini menarik sekali ya. Mengapa? Karena coba perhatikan ayat 11 ini katanya. Dan mereka menghujat Allah yang di sorga karena kesakitan dan karena bisul mereka, tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Nah, sudah macam begitu ya, masih tidak bertobat lagi ya. Malah mereka menambah kesalahan, malah mereka menghujat Allah lagi. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, itulah yang saya bilang itu ya, bahwa manusia di muka bumi ini mereka, pikiran mereka dikuasai oleh iblis ya. Pikiran mereka dikuasai oleh iblis. Kadang-kadang tindakannya sangat tidak waras ya. Kita berpikir ini, bagaimana manusia yang punya akal budi yang waras bisa begitu ya. Nah, mereka tidak pernah bisa introspeksi, memeriksa ya. Tidak bisa bernalar dengan lurus gitu ya. Nah, waktu ini berteologi di udara minggu malam, ada yang nelpon yang tanya, katanya bagaimana dengan sekarang ada marak didirikan ini sekolah nabi katanya, ada sekolah nabi dan sekolah rasul. Saya berkata bahwa bagaimana orang bisa sebodoh itu, sembarangan mau percaya orang nabi dan dia itu nabi, dia itu rasul. Bagaimana ada orang yang tanpa ini ya, tanpa punya alasan yang kuat ya. Jadi kalau ada seseorang muncul entah turun dari gunung, entah dari mana, oh dia bilang dia nabi, mengapa kita harus percaya dia nabi gitu ya? Apa buktinya? Di dalam Alkitab dikasih tahu kalau seseorang menuntut dirinya nabi, maka dia harus bisa bernubuat. Kalau yang dia nubuatkan itu pasti datang ya, pasti terjadi. Dan ya, di dalam Alkitab dikasih tahu yang membuktikan seorang itu rasul ya adalah jikalau dia melakukan mujizat dan tanda-tanda seperti yang Paulus tulis dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 12. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, yang jelas ya, Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa tidak ada nabi lagi sekarang ini, dan juga tidak ada rasul lagi, karena rasul yang terakhir, Rasul Yohanes yang menuliskan kitab Wahyu ini kitab terakhir gitu. Sesudahnya Tuhan tidak menurunkan wahyu lagi, Tuhan tidak menurunkan wahyu, Tuhan tidak mengangkat nabi lagi, Tuhan tidak mengangkat rasul lagi. Dengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, cobalah ya, mari kita jangan marah ya, tetapi kita merenung ya. Mari kita sungguh-sungguh mengintrospeksi. Nah, sesungguhnya apakah iman saya, apakah kepercayaan saya itu benar atau tidak gitu. Sekali lagi saya katakan tadi, kita jangan seperti misalnya seseorang yang menyembah pohon gitu ya, menyembah pohon. Wah, Tuhan marah, dia menyembah pohon. Tuhan mendatangkan malapetaka, banjir lah, gempa bumi lah, gunung meletus lah, atau apalah gitu ya. Malah dia bukan mengintrospeksi apakah yang dipercayanya itu benar, malah dia menyangka bahwa dia kurang rajin menyembah pohon gitu. Jadi dia tambah rajin lagi menyembah pohon. Ya toh, yang tadinya misalnya seminggu sekali, sekarang ditingkatkan setiap hari dia menyembah pohon gitu. Tuhan tambah marah lagi. Inilah seperti yang dikatakan ayat 11 ini. Dan mereka menghujat Allah yang di sorga karena katanya kesakitan dan karena bisul mereka lalu menghujat Allah katanya ya. Tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan mereka itu ya. Dan kemudian di ayat yang ke-12, dan malaikat yang ke-6 menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat. Sungai Efrat ada di mana itu? Sungai Efrat ada di Irak di situ ya. Sungai Efrat ini di dalam Alkitab sangat signifikan karena dia selalu dipakai sebagai perbatasan ya, perbatasan wilayah, perbatasan pada zaman Abraham ya, di seberang sungai Efrat. Katanya, kata Yosua ya, apakah engkau mau beribadah kepada Allah nenek moyangmu yang di seberang sungai Efrat sana katanya. Nah, jadi sungai Efrat ini adalah sungai yang memisahkan antara wilayah ya Yahudi, Israel, dan yang di timur sana. Jadi sungai Efrat ini katanya kering katanya. Akhirnya kering semuanya ya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur ya, raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan katanya ya, dan aku melihat dari mulut naga ini siapa? Ini Lucifer ini. Dan dari mulut ya binatang dan dari mulut nabi palsu itu. Jadi ada naga
ada Lucifer, kemudian ada binatang. Binatang itu adalah ini tiga, ini trio ini tritunggalnya iblis ini ya, naga, binatang, dan nabinya gitu ya. Jadi naga itu si Lucifernya gitu. Nah, binatang itu adalah yang dipakai oleh dia untuk sebagai penguasa bumi ini. Kemudian nabinya itu adalah orang-orang yang menolongnya untuk ya pengajar-pengajar yang menolongnya untuk ini ya mengendalikan orang ya, sepertinya ini menteri penerangannya gitu, nabinya gitu ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, dan katanya mereka ini ada dari mulutnya binatang itu, dari mulutnya nabi palsu itu keluar 3 roh najis. Wah, 3 roh najis ya, bayangkan itu ya, roh najis yang menyerupai kata. Ini di dalam zaman Mesir ini tulah Tuhan itu ada kata itu ya. Jadi itu roh najis gitu ya, roh kata itu ya. Ya itulah ya roh-roh setan ya, yang katanya mengadakan perbuatan ajaib. Wah, rupanya dalam masa tribulation ini mereka melakukan perbuatan ajaib juga. Nah, celakalah orang yang sangat ini ya, sangat antusias terhadap mujizat ya, karena iblis juga tahu sekali bahwa mujizat itu adalah sesuatu yang sangat efektif untuk menipu ya, untuk menarik orang gitu. Oleh sebab itu telah dinubuatkan bahwa pada akhir zaman ya, iblis akan mengadakan mujizat palsu ya, akan mengadakan itu dan akan menarik banyak orang. Oh, puji syukur kepada Tuhan, hari ini ya saya tidak tertarik kepada mujizat. Saya hanya tertarik kepada Alkitab ya, menyelidiki firman Tuhan ya, Alkitab, firman Tuhan yang di tangan kita. Kalau Anda lebih tertarik pada mujizat daripada pengajaran Alkitab, wah, Anda dalam keadaan bahaya besar itu, bahaya besar ya. Karena iblis dinubuatkan akan mengadakan mujizat-mujizat, lihat itu ya, dengan roh-roh setan itu ya, mengadakan perbuatan ajaib. Banyak orang tanya kepada saya ya, kalau Tuhan tidak menurunkan wahyu lagi, maka tidak ada orang bernubuat lagi, mestikannya tidak ada orang berbahasa lidah lagi. Kalau Alkitab adalah satu-satunya firman Tuhan, berarti pewahyuan itu sampai kitab Wahyu pasal 22-21 selesai. Nah, berarti tidak ada lagi turun wahyu gitu. Nah, kalau tidak ada turun wahyu lagi, berarti tidak ada lagi orang bernubuat dan berbahasa lidah. Lalu orang bilang, nah kalau gitu banyak mereka yang berbahasa lidah itu datang dari mana gitu. Saya sering kali berkata bahwa jangan paksa saya omong ya, nanti ini lihat ya, itulah roh-roh setan ya, roh-roh setan yang mengadakan perbuatan ajaib katanya, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia. Maksudnya ini kepala-kepala pemerintahan ya, tentu ya, ke raja-raja seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka. Wah, mereka mengadakan apa? Mereka mengadakan sidang PBB ya. Mereka mengadakan sidang ya, raja-raja seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna apa? Peperangan pada hari besar, yaitu pada hari Allah yang Maha Kuasa. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, selalu diingat oleh orang Kristen dan para teolog bahwa di dalam Wahyu pasal 16 ini dinubuatkan ya, di akhir masa tribulation itu akan terjadi satu peperangan yang dahsyat ya, akan peperangan. Di bagian lain Alkitab juga dicatat bahwa ya, bahwa ini semua bangsa akan membenci engkau katanya. Kalau dibaca dalam Injil Matius pasal 24 ya, kalau pendengar ada waktu buka nanti, baca sendiri nanti di Matius pasal 24 dikatakan ya, seluruh bangsa akan membenci kamu katanya. Membenci siapa? Membenci bangsa Yahudi. Orang Kristen lahir baru sudah tidak ada lagi, sudah terangkat gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tetapi ketahuilah begini ya, iblis selalu membenci apa yang jadi milik Allah. Ya, apa yang jadi milik Allah itu dibencinya gitu ya. Oleh sebab itu sebelum membenci orang Yahudi, iblis membenci orang Kristen yang lahir baru dulu. Orang Kristen lahir baru itu dibenci amat sangat ya. Geram, mungkin iblis geram gitu ya. Iblis mau menghancurkan. Nah, tiba-tiba terjadi pengangkatan ya. Di awal masa tribulation itu terjadi pengangkatan. Nah, sasaran karena orang Kristen yang lahir baru sudah terangkat ya. Jadi sasarannya sekarang apa lagi? Sasarannya
sekarang mereka membenci kepada bangsa Yahudi karena begini ya, setelah orang Kristen lahir baru terangkat ya, maka ya Allah berurusan lagi dengan bangsa Yahudi. Allah memakai bangsa Yahudi untuk memberitakan ini Injil, untuk memberitakan tentang pengampunan. Injil itu kabar baik ya, kabar baik tentang pengampunan dari Allah. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah kita lihat sekarang ini ya, Anda rasakan atau tidak ya, suasana membenci orang Kristen yang benar gitu, yang Alkitabiah, dan suasana membenci bangsa Yahudi itu makin hari ya seperti asap itu makin pekat gitu ya, makin hari makin kentara gitu, makin hari makin kentara. Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah puncaknya itu kapan? Itu puncaknya ya seluruh bangsa di muka bumi ini membenci Yahudi dan berperang melawan bangsa Yahudi. Puncaknya itu adalah di akhir dari masa tribulation yang 7 tahun itu. Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kalau gitu berarti kalau suasana benci Yahudi ya, ini antisemit itu ya, jadi puncaknya yang di akhir tahun, kalau itu saja sudah kelihatannya dekat sekali, berarti hari pengangkatan lebih dekat lagi, bukan? Wah, hari pengangkatan lebih dekat lagi. Oh, itu bisa terjadi hari ini, itu bisa terjadi besok, dan seterusnya gitu ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Anda lihat sekarang, Anda rasakan ya, Ahmadinejad itu ya pemimpinnya itu, dia mau hapus bangsa Yahudi dari peta katanya. Nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sekarang itu Sarkozy itu presidennya Prancis ya, dia bilang ya skenario terburuk dengan Iran itu adalah perang katanya, karena ini George Bush baru pidato belum lama ini, si Putin presidennya Rusia kan pergi ke Teheran ya. Nah, 1 hari sesudahnya langsung Presiden Bush ini berpidato katanya apa, kalau Iran dibiarkan punya senjata nuklir pasti perang dunia ketiga katanya. Nah pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, perang dunia ketiga mana? Ini perang dunia ketiga ini di ini ya. Nah di Wahyu pasal 16 ini, perang dunia ketiga di mana seluruh bangsa di muka bumi ini akan hantam bangsa Yahudi. Kok bisa begitu ya? Oh ya. Nah ayat 15 kita sedikit. Ayat 15 ini adalah selipan untuk anak Tuhan sepanjang masa. Ya, di mana ayat 15 karena lihatlah aku datang seperti pencuri, berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Ya, ada seruan gitu, seruan untuk murid Tuhan sepanjang masa supaya kita berjaga-jaga. Oh, berjaga-jaga itu penting. Mengapa? Karena Tuhan akan datang seperti pencuri katanya, tidak kita kira katanya. Nah di sini lalu di ayat 16, lalu ia mengumpulkan mereka ya, ini sambungan dari 14 tadi, 15 itu selingan itu ya. Sambungan 14, lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut apa? Har-Magedon. Nah, bahasa Ibrani itu bukit itu har itu bukit gitu. Sebenarnya nih Har-Magido ya. Jadi Har-Magido, nah di bahasa Yunaninya jadi Armageddon gitu ya. Nah, sebenarnya itu bukit Magido gitu ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah kita lihat semuanya ada kumpul di situ. Itu di mana itu? Di lembah itu, di Bukit Magido ini ya. Wah, menurut ini siapa ini penulis dari ini komentari Gabelian ini ya, ini dia menulis katanya di situ sudah terjadi, tahu nggak berapa kali pertempuran di Harmagedon itu sudah terjadi 200 pertempuran ya. Di situ juga lah pertempuran si ini ya, Barak itu ya, Hakim, disitulah pertempuran Gideon ya, disitulah ya. Ini menurut Alan Johnson ini ya, Alan Johnson 200 pertempuran sekurang-kurangnya sudah terjadi di situ, dan akan terjadi satu pertempuran yang sangat dahsyat. Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mungkin Anda bertanya, mengapa mereka semua tentara bisa kumpul di situ bertempur? Saya bilang begini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Bisa terjadi suatu pertentangan yang sangat hebat antara Israel dengan Palestina atau dengan Libanon begitu, sehingga semua bangsa-bangsa kemudian berkumpul di PBB, dan akhirnya semua
semua bangsa setuju mengirim pasukan perdamaian di situ ya, mengirim pasukan perdamaian. Jadi pasukan perdamaiannya begitu banyak sampai ratusan ribu ya di situ ya, di Bukit Magido itu ya. Nah, kemudian setelah pasukan perdamaian kumpul di situ sekian banyak ya, nah akhirnya ya terjadi pengangkatan ya. Nah, kalau terjadi pengangkatan ya, sekarang polisi pemerintah pasti berubah kalau terjadi pengangkatan ya. Nah, kalau terjadi pengangkatan, orang-orang Kristen lahir baru di Amerika berubah ya. Nah, itu terangkat ya. Jadi komposisi masyarakat di Amerika berubah. Oh, kebijaksanaan pemerintah semuanya berubah. Kebijakan pemerintah semuanya berubah. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat ya, kita lihat begitu cepat ya. Bisa jadi terjadi pengangkatan dulu, kemudian baru terjadi bentrokan yang dahsyat antara Israel dengan Palestina atau apa, dan kemudian pemimpin negara bersidang, kemudian ditempatkanlah pasukan di situ, bisa juga. Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, saya pikir ini adalah saatnya Tuhan datang kembali ya, sangkakala berbunyi di atas nanti. Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Tuhan ya, apakah Anda sudah siap atau tidak ya? Mari ya, saya katakan bahwa kalau Anda tidak terangkat ya, kalau bunyi sangkakala Anda tidak naik bersama dengan saya, oh sangat kasihan ya, Anda pasti akan repot sekali nanti ya, akan menghadapi masa tribulation ya. Jadi di ayat 17, dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa ya. Dan dari dalam bait suci yang di sorga, ada sebenarnya kata yang di sorga, kedengaranlah suara yang nyaring dari tata itu, katanya apa? Sudah selesai, sudah terlaksana. Oh ya, Tuhan Yesus pernah berseru sudah selesai, jalan menuju keselamatan selesai. Sekarang sudah terlaksana apa? Hukuman sudah terlaksana. Maka katanya apa? Maka memancarlah kilat ya, dan menderulah bunyi guru. Waduh, gempa bumi yang dahsyat terjadi katanya, seperti yang belum pernah terjadi. Ini berapa skala Richter? Mungkin nggak bisa dicatat lagi ya. Itu jarum alat itu putus mungkin ya, nggak tahu itu. Jadi akhirnya ya terjadi gempa bumi yang dahsyat di bumi ini katanya. Sampai apa? Karena terbelah kota besar itu, kota besar ya, kota Yerusalem kelihatannya terbelah dua ya. Di dalam Zakaria dikatakan Tuhan akan menjejakkan kakinya nanti ya. Lalu di ayat 19, lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kota yang lain juga runtuh. Wah, ini gempa bumi bukan yang setempat, ini gempa bumi dahsyat sekali ya, dahsyat. Wah, kalau gempa bumi dahsyat 20 skala Richter, waduh, nggak ada satu rumah pun yang bisa bertahan kelihatannya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini katanya, terbelahlah kota itu katanya, runtuhlah ya, menjadi 3 bagian. Maka teringatlah Allah akan kota Babel besar itu untuk memberikan kepadanya cawan. Kota Babel besar itu apa? Itu Roma, itu kota Roma ya. Nah, nanti kita lihat hukuman penghakiman atas Babel, atas Roma ya. Kita lihat ini Babel ya. Nah, besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Allah lalu memperhatikan sekarang kota Babel itu ya, dan semua pulau hilang lenyap, tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Wah, kena tsunami yang dahsyat ya, dan hujan es besar ya, seberat 100 pound ya, 100 pound 50 kilo ya, 50 kiloan itu ya, hujan batu esnya kalau timpuk mobil kita ya langsung ya itu kita tahu kalau ditimpu es 50 kiloan itu dari atas gimana jadinya, jatuh katanya dari langit menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu. Lihatlah, manusia malah menghujat Allah ya, menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu. Sebabnya malapetaka itu sangat dahsyat. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kita lihat satu hal yang patut kita pelajari di sini itu adalah apa? Ternyata
ternyata ya sekalipun Allah bertindak menghukum dan lain sebagainya, manusia tidak sadar, manusia tidak introspeksi. Nah, oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jangan keras kepala ya, jangan keras kepala. Jadilah orang yang bisa introspeksi atas pengajaran yang Anda sedang percayai itu ya. Saya ketemu dengan banyak orang, mereka orang yang mempercaya kepada sesuatu secara membabi buta ya. Mereka tidak bisa diajak untuk review, tidak bisa diajak untuk ya memeriksa apakah yang itu benar atau tidak, apakah saya ada di dalam kebenaran atau tidak gitu. Ya, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, orang yang percaya kepada sesuatu yang benar tidak takut untuk memeriksa kepercayaannya gitu. Tidak takut untuk memeriksa imannya. Apakah imannya sehat? Apakah yang dipercaya itu benar dari Allah atau itu dari iblis sebenarnya? Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu marilah ya hari ini kita sampai di sini, kiranya Tuhan ya menolong kita semuanya supaya kita dapat pelajaran dari apa yang telah dituliskan ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami pada hari ini mengucap syukur padamu atas kasih setiamu Tuhan. Kami bisa pelajari firman-Mu, dan Tuhan ya sungguh apa yang Kau ungkapkan pada kami tentang hari terakhir, kedatangan-Mu, membentuk kerajaan-Mu, itu adalah sungguh dahsyat. Tuhan, hukuman-Mu dahsyat. Oleh sebab itu tolonglah kami, biarlah kami menjadi orang yang berhikmat dan bisa mengintrospeksi apa yang kami percayai itu ya sungguh benar atau tidak. Oh Tuhan, tolonglah kami. Kami berdoa kiranya Tuhan, jikalau kami yang sudah percaya yang benar, sudah diselidiki, sudah diuji dan ternyata benar, biarlah kami berbahagia, kami memegangnya dengan teguh, dan kami tidak percaya secara membabi buta. Kami percaya punya alasan, firman-Mu di tangan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.